Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Anissa Ramadhani dengan NIM 222020388620848. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah M, yaitu bagaimana cara sekolah dapat mengatasi ketimpangan akses teknologi dalam penerapan inovasi pembelajaran digital. Dan apakah semua inovasi teknologi dalam pendidikan selalu meningkatkan efektivitas pembelajaran atau justru dapat menjadi penghambat bagi siswa dan guru? Adapun mengatasi ketimpangan akses teknologi dalam pembelajaran digital, sekolah dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi. Yang pertama, penyediaan perangkat. Mengalokasikan dana sekolah atau bekerja sama dengan pemerintah dan swasta untuk menyediakan tablet, laptop, atau komputer bagi siswa yang kurang mampu. Yang kedua, akses internet yang terjangkau. Menyediakan wifi gratis di sekolah atau titik-titik strategis di komunitas siswa. Bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk subsidi atau paket internet murah bagi siswa. Yang ketiga, pelatihan dan literasi digital. Memberikan pelatihan kepada guru dan siswa tentang penggunaan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan digital agar siswa dapat menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua, apakah semua inovasi teknologi meningkatkan efektivitas pembelajaran? Jadi, tidak semua inovasi teknologi selalu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam beberapa kasus, teknologi justru dapat menjadi penghambat jika tidak diterapkan dengan baik. Faktor yang membantu peningkatan efektivitas yang pertama itu personalisasi pembelajaran. Teknologi dapat membantu penyesuaian materi dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, akses sumber belajar yang luas. Siswa dan guru memiliki akses ke berbagai materi pembelajaran dari berbagai sumber. Adapun faktor yang bisa menjadi hambatan, yang pertama itu kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet. Kurangnya pelatihan guru yang tidak terbiasa dengan teknologi mungkin merasa kesulitan dalam mengadaptasi metode baru. Gangguan dan distraksi, teknologi yang tidak terkontrol dapat mengalihkan perhatian siswa dari pembelajaran. Baik, adapun pertanyaan yang kedua dari saudari Jumlah Ismail, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan suatu inovasi dalam pendidikan dan apakah ada contoh inovasi pendidikan yang gagal? Apa penyebab kegagalannya? Jadi, mengukur keberhasilan inovasi dalam pendidikan untuk menentukan apakah suatu inovasi dalam pendidikan berhasil atau tidak, kita dapat menggunakan beberapa indikator. Yang pertama, hasil belajar siswa. Pretest dan post-test mengukur peningkatan pemahaman siswa sebelum dan setelah inovasi diterapkan. Perbandingan hasil akademik membandingkan hasil ujian siswa yang menggunakan inovasi dengan mereka yang menggunakan metode tradisional. Yang kedua, retensi dan aplikasi pengetahuan. Menguji siswa dalam jangka waktu yang lebih lama untuk melihat apakah mereka masih dapat mengingat dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Mengamati bagaimana siswa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata atau proyek lain. Yang ketiga, keterlibatan dan motivasi siswa. Observasi kelas, apakah siswa lebih aktif dalam diskusi dan eksplorasi materi? Survei dan wawancara menanyakan pendapat siswa tentang pengalaman belajar mereka dengan metode baru. Adapun contoh inovasi pendidikan yang gagal dan penyebabnya, yang pertama, One Laptop per Child atau OLPC. Program ini bertujuan untuk menyediakan laptop murah bagi anak-anak di negara berkembang untuk meningkatkan akses pendidikan digital. Penyebab kegagalannya, kurangnya pelatihan bagi guru dan siswa. Laptop diberikan tanpa bimbingan yang cukup tentang cara menggunakannya dalam pembelajaran. Keterbatasan infrastruktur. Banyak sekolah tidak memiliki listrik atau koneksi internet yang stabil.
Minimnya dukungan berkelanjutan, program ini tidak mendapat dukungan anggaran dan kebijakan yang cukup untuk berlanjut dalam jangka panjang. Adapun pertanyaan yang ketiga dari Saudari Nur Fajriani Rustan, yaitu bagaimana cara memastikan bahwa inovasi pembelajaran tidak hanya menjadi tren sementara, tetapi benar-benar harus diterapkan dalam jangka panjang dalam pendidikan. Jadi, cara memastikan inovasi pembelajaran bertahan dalam jangka panjang itu agar inovasi pembelajaran tidak hanya menjadi tren sementara, sekolah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa inovasi tersebut benar-benar memberikan manfaat dapat terus diterapkan. Adapun strategi yang pertama itu berbasis pada kebutuhan nyata. Inovasi harus didasarkan pada permasalahan nyata dalam pendidikan, bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam proses pengembangan inovasi untuk memastikan relevansi dan kebermanfaatnya. Yang kedua, evaluasi dan adaptasi secara berkala. Melakukan penilaian berkala terhadap efektivitas inovasi, melakukan hasil akademik, keterlibatan siswa, dan umpan balik dari guru. Bersedia melakukan penyesuaian agar inovasi tetap relevan dengan perubahan kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, pelatihan dan dukungan berkelanjutan untuk guru. Guru harus mendapatkan pelatihan berkelanjutan agar dapat menggunakan inovasi secara efektif dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran dapat bertahan dalam jangka panjang jika dirancang dengan baik, dievaluasi secara berkala, didukung oleh kebijakan yang kuat, serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Kunci utama ialah menjadikannya sebagai bagian dari budaya pendidikan, bukan sekedar proyek sementara. Adapun pertanyaan yang terakhir dari Saudari Fatima, yang dimana bagaimana sekolah tersebut dapat mengukur apakah metode ini benar-benar meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan siswa dibanding dengan metode tradisional. Jadi, mengukur keberhasilan metode pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL untuk memastikan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek PBL benar-benar meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan siswa dibandingkan dengan metode tradisional. Sekolah dapat menggunakan beberapa pendekatan evaluasi. Yang pertama itu perbandingan hasil akademik atau pretest dan posttest. Melakukan pretest sebelum siswa memulai proyek untuk mengukur pemahaman awal mereka. Setelah proyek selesai, memberikan posttest dengan soal yang sama atau setara untuk melihat peningkatan pemahaman siswa. Membandingkan hasil dengan siswa yang belajar menggunakan metode tradisional untuk melihat apakah ada peningkatan yang signifikan. Yang kedua, evaluasi retensi pengetahuan, menguji siswa beberapa bulan setelah proyek selesai untuk melihat apakah mereka masih dapat mengingat dan menerapkan konsep yang dipelajari. Yang ketiga, observasi keterlibatan siswa. Guru dapat mengamati dan mencatat apakah lebih aktif dalam diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah selama proses pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, penilaian keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. PBL seringkali meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang sulit diukur melalui ujian tradisional. Jadi, keberhasilan PBL dapat diukur dengan kombinasi hasil akademik, keterlibatan siswa, kualitas proyek, retensi pengetahuan, dan umpan balik dari guru serta siswa. Jika indikator-indikator ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan metode tradisional, maka PBL dapat dianggap sebagai inovasi yang efektif dalam pembelajaran. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.